Siap kalian? Yang kedua, mengikuti kegiatan dengan tertib dan disiplin. Siap kalian? Dan yang terakhir, kalian boleh menggunakan HP saat ada instruksi dari Bu Guru. Kalian punya HP masing-masing kah di rumah? HP-nya sendiri atau HP-nya orang tua? Kenapa kalian menggunakan HP tersebut? Apa kira-kira? Main game, kemudian WA, WhatsApp, apalagi TikTok, oke. Nah, WhatsApp, di WhatsApp kalian pernah lihat gak ada simbol lingkaran yang menunjukkan namanya Meta AI? Ya, sudah tahu? Kalian sudah pernah mencobanya? Kok bisa ya? Kalian memberikan pertanyaan, jawabannya tiba-tiba muncul. Oke, contoh lain. Pernahkah kalian menggunakan Google Translate? Kalau ada kalimat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang mau diubah ke bahasa Inggris, itu kok bisa ya mereka mentranslatekannya atau menerjemahkannya? Kalian tahu bagaimana cara bekerjanya? Belum tahu ya. Terus, menurutmu, apakah kalian hari ini butuh nggak sih kalau misalnya mempelajari hal tersebut? Tentunya kita sangat membutuhkan karena kecerdasan artifisial itu sebenarnya dibuat oleh manusia dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bagaimana caranya? Kita akan mempelajari setelah ini. Ada beberapa tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep kecerdasan artifisial menggunakan KA for Oceans. Yang kedua, kalian akan memahami bahwa KA atau kecerdasan artifisial itu dibuat menggunakan langkah-langkah yang terstruktur atau namanya algoritma. Yang ketiga, kalian akan mampu memahami bahwa kecerdasan artifisial itu tidak selamanya jawabannya betul. Bisa juga salah. Kok bisa ya? Nah, nanti kita cari tahu. Yang keempat, kalian mampu mensimulasikan atau memprediksi suatu kecerdasan artifisial. Nanti kita akan praktek menggunakan HP untuk mengetahuinya. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya menggunakan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab dan juga adil. Jadi kita tidak sembarangan menggunakannya. Yang pertama, ini adalah materinya, kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Mungkin ada yang mau membantu Bu Novi membaca. Rama bisa bantu Bu Novi membaca yang atas sendiri. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Ram. Yang kedua, mungkin sudah mau membacakan lagi. Ada Oke, Mas Abbas, boleh yang keras. AI membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, tepuk tangan untuk Mas Abbas. Satu lagi, Mas Nanda, boleh yuk Mas Nanda dibaca yang keras. Aplikasi atau game yang bisa menjawab pertanyaan, mengenali gambar dan memahami suara. Oke, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya artificial intelligence atau biasa disingkat dengan nomor A dan I. Tapi bacanya AI sesuai dengan penggunaan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kita singkat dengan KA atau kecerdasan artifisial. Nah, apa itu? Itu adalah suatu kecerdasan buatan. Jadi suatu aplikasi atau web yang dibuat, siapa yang membuat? Tentu saja yang membuat adalah manusia. Kecerdasan buatan itu bisa terlahir karena ada pemikiran-pemikiran dari manusia, dibuatlah suatu kecerdasan artifisial sehingga bisa mempermudah apa? Mempermudah kegiatan manusia. Oke, kira-kira
dibutuhkan atau dimasukkan, kemudian nanti diproses, maka keluarlah suatu jawaban yang disebut dengan luaran. Kemudian di sini ada penjelasannya. AI itu bekerja dengan mengumpulkan data. Datanya itu berupa apa? Boleh gambar, boleh suara, dan yang terakhir keputusan atau jawabannya. Baik, kita akan ada di sesi eksperimen. Sedia satu? Iya. Satu satu? Satu dua? Oke. Satu tiga? Semangat. Satu empat? Konsentrasi. Satu lima? Siap belajar. Saya akan buat kelompok. Nanti kalian silakan berpindah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satu di sini, kelompok dua, kelompok tiga, empat, dan lima. Oke, saya bagi dulu ya. Silakan dilihat di depan. Selesai. Kelompok satu, Alexa, Alvan, Anissa, Elza. Silakan maju, ambil HP-nya, kemudian langsung duduk di kelompok satu. Kelompok dua, Nanda, Nima, Abbas, dan Eni. Kelompok tiga, Mas Bima, Laura, dan Elena, Mbak Adriani. Sini diambil HP-nya dulu. Kelompok empat, Raisa, Alwan, Fasil, dan Rama. Kelompok lima terakhir, Mbak Anida, Mbak Made, Mbak Lova, dan Mbak Keisha. Silakan diambil. Sudah ya? Baik. Sekarang saya akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian bereksperimennya sendiri-sendiri, tapi jawabannya jawaban berkelompok. Jelas ya? Ini materinya, ini. Jangan lupa ditulis nama anggota dan nama kelompoknya. Ini materi, kemudian ini LKPD-nya. Ini materinya, dan ini LKPD-nya. Nanti dikerjakan bersama sih. Ini materinya, dan ini LKPD-nya. Ini materi, dan ini LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Mas Emir, dibantu temannya. Kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa saja. Boleh nama panggilan, boleh nama lengkap. Kalau sudah, identitas nama sudah ya. Lakukan eksperimen. Bagaimana cara melakukan eksperimennya? Akan saya pandu lewat proyektor ya. Silakan membuka Google di HP kalian masing-masing. Kemudian ketikkan AI for Ocean. Itu diklik AI for Ocean. Ya, silakan dilanjutkan. Tali. Apa ya? Untuk program AI gunakan tombol
belajar digambarkan robot AI diberi masukkan data gambar-gambar yang ikan atau bukan. Apa yang terjadi jika memberi kecerdasan artifisial data yang salah atau tidak cukupnya? Kamu kurang banyak memasukkannya. Kemudian gambar-gambarnya ada yang gambar sumbernya beda. Kamu jawab dia. Jika itu yang kamu diberikan, jadi kita harus memasukkan data. Robot AI diberi data berupa gambar yang ikan dan bukan ikan. Betul. Nanti yang nomor 2 misalnya apa yang terjadi jika memberikan kecerdasan data yang salah atau tidak cukupnya? Kalau tidak cukupnya atau kita beri waktu 10 menit cukup? Semangat ya, 10 menit. Setelah itu kita tunjuk siapa yang maju duluan. Saya persiapkan dulu. Sampai terakhir. Sampai sudah terakhir data yang salah atau cukupnya. Maka hasilnya itu gimana? Ada yang tidak dulu. Oh ini sudah sampai. Oh ya, oke, sudah kamu finish. Maka 5 menit lagi. Siap-siap, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, silakan semuanya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, maju semuanya. Di kelompok 2? Yes. Nah, soal nomor 1, coba tadi saya mau tanya, nanti kalian yang bergantian menjawab. Bagaimana kecerdasan artifisial belajar dari contoh yang diberikan? Bisa dijawab? Boleh pakai mikrofon biar jelas. Ya. Oke, jika ikan dia akan mengambilnya, jika bukan ikan dia akan membuangnya. Nomor 2, apa yang terjadi jika memberi kecerdasan artifisial data yang salah atau tidak cukup banyak? Maka hasilnya tidak akan tepat. Nomor 3, ayo Mas Nanda, Mas Abbas boleh bersama-sama. Oke, apakah kecerdasan artifisial bisa berpikir sendiri tanpa data dari manusia? Tidak bisa, karena itu masukan dari manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
akan mengajukan. Oh gitu, akan mengajukan. 3. Apakah kecerdasan artifisial bisa berpikir sendiri? Ini jawabannya pasangan. Oh gitu, iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Belum. Kelompok 4. Maju. Ya, ada yang mau ditanyakan dari jawaban kelompok 4? Ya. Tidak ada, silakan. Boleh duduk. 2 kelompok terakhir. Ya, kelompok 3 maju dalam bagaimana kecerdasan artifisial belajar dari contoh yang diberikan? Yang lainnya mendengarkan ya. Robot AI atau kecerdasan diberi contoh mana ikan, mana yang bukan ikan. Dan robot AI harus memilah atau memilah mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Bagus sekali jawaban dari Mbak Naura. Jadi robotnya dikasih tahu ini gambar ikan dan bukan ikan, dipilih mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Nomor 2, apa yang terjadi jika memberi kecerdasan artifisial data yang salah? Maka tidak menjawab semua dengan benar. Oke, bisa. Nomor 3, soal terakhir. Apakah kecerdasan artifisial bisa berpikir sendiri? Oke, karena buatan manusia tidak bisa berpikir sendiri, butuh bantuan manusia. Ada yang ditanyakan dari jawaban kelompok 3? Tidak ada, semuanya setuju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 juara. Kelompok 3 juara. Silakan boleh duduk. Otomatis kelompok yang maju terakhir adalah kelompok 5. Monggo kelompok 5. Bagaimana kecerdasan artifisial belajar dari contoh yang diberikan? Robot AI diberi data mencari mana ikan dan mana bukan ikan dari data yang diberikan. Jadi tadi diberikan robot AI memberi masukan. Oke. 2, apa yang terjadi jika memberi kecerdasan artifisial data yang salah atau tidak dibutuhkannya? Data yang tidak benar. Maka ada data yang tidak benar. 3, apakah kecerdasan artifisial bisa berpikir sendiri tanpa data dari manusia? Karena menggunakan data dari manusia. Apakah teman-teman yang lain setuju? Apakah teman-teman yang lain setuju? Setuju. Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 5 ini belum menjawab Loh, kelompok 5 ceria, gitu ya. Kelompok 5 Ceria. ulangi lagi kelompok 5 ceria. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, sedia takut. Siap. Sedia takut. Siap. Takut tunggal. Kalian tadi sudah bereksperimen, ya kan? Tentang bagaimana suatu robot itu kok bisa dia bekerja. Contohnya robot ikan tadi, dia harus memilih mana ikan, mana bukan ikan. Robotnya nggak tahu apa-apa, siapa yang bantu memilihkan ini kan? Kita sebagai manusia memberikan data yang benar bahwa ini loh gambarnya ikan, kalau yang ini bukan gambar ikan. Tetapi ada masalah lagi nggak tadi? Kok bisa ya gambar ikan tapi kok dibuang? Kenapa? Satu, bisa jadi karena warnanya berbeda dari yang sudah kamu pilih. Yang kedua, bentuknya nggak sama. Gitu. Jadi ada banyak data yang ada di sekitar kita. Kita perlu melatihnya, memberikan masukan sehingga bisa bekerja untuk mencari jawaban yang betul. Itu ya. Baik, supaya